Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan lil muallifi hadzal kitab. Ashabi hadhil wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darin amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Faslun utawi ikilah fasal. Ai hadza faslun diwaca rofa sebab yang merofakan adalah amil ibtida maknawi. Jadi amil maknawiyah, amil sing tidak bisa dilihat, tidak bisa ditulis dan tidak bisa dibaca, namanya awamil maknawiyah. Lah alamati rofa nganggone dhamma warfa bizamin mausiban fathan wajur kasar kadzikrullahi abdahu yasur. Aqallul ghusli utawi sithik-sithike ngedusi iku ta'mimu badanihi mratani badane mayit bil ma'i kelawan nganggo banyu. Jadi memandikan mayit itu paling sedikit itu adalah meratakan badannya dengan air supaya semua badannya terkena air semua. Ya. Ta'mimu badani berarti meratakan badannya atau meratani badane mayit bil ma'i kelawan banyu. Tentunya adalah air yang suci. Maka supaya airnya itu tidak menjadi air yang mustakmal ya, atau air yang kena najis, maka seharusnya itu airnya itu letaknya tempatnya yang tinggi daripada mayitnya, atau menggunakan toler sehingga tidak nyiprat. Nah, cipratane kemiki bekas memandikan mayit kemudian menyiprat ke tempatnya air, sedangkan air itu kurang dari 2 kolah, maka menjadi air mustakmal. Lah air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Aran tohir ghairu mutohir, suci dan tidak bisa mensucikan, itu namanya adalah air maksudnya apa enggak? Pembagian air ada tohir, mutohir, ya ghairu makruhin isti'maluhu, yaitu ada air yang suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yang kedua ada air mensucikan tetapi makruh digunakan. Ada beberapa pembagian air. Yang pertama suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan, seperti air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak terikat oleh sebuah nama. Namanya mutlak. Ya. Seperti air sumur, itu mutlak. Air hujan,
mutlak. Air sungai itu termasuk air Kalau air kelapa itu tidak mutlak. Kenapa? Karena terikat dengan sebuah nama. Di apapun, kalau air kelapa tetap namanya air kelapa. Berarti terikat oleh sebuah nama. Berarti bukan dinamakan sebagai air mutlak. Yang kedua adalah air suci, mensucikan, tetapi makruh digunakan. Seperti apa? Seperti air yang terkena sinar panasnya sinar matahari, dan tempatnya air terbuat dari sesuatu yang bisa berkarat. Tapi kalau misalnya pakainya semen, tembok, tidak masalah. Kenapa? Kan tidak berkarat. Nah, jadi yang makruh itu digunakan adalah yang tempatnya terbuat dari sesuatu yang dapat berkarat. Itu maka ketika terkena panasnya matahari maka menjadi makruh digunakan. Ya. Nomor 3 adalah tohir ghairu mutahhir. Suci dan tidak mensucikan, seperti air mustakmal, yaitu air bekas sesuci, namanya mustakmal. Dan yang nomor 4 adalah ma'u najasun, yaitu air najis, air yang terkena najis. Sedangkan air itu kurang dari 2 kolah kok terkena najis, walaupun baunya, rasanya, warnanya tidak berubah, tetap hukumnya najis karena airnya kurang dari 2 kolah. Paham? Nah, yang kedua, airnya 2 kolah tetapi kejatuhan najis, dan setelah kejatuhan najis airnya berubah, warnanya berubah atau baunya menjadi berubah, atau misalnya rasanya menjadi berubah, maka berarti walaupun itu airnya 2 kolah tetap hukumnya najis. Lah, air yang najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lengeleng ya. Lah, air 2 kolah itu ukurannya berapa? 216 liter. Atau kalau misalnya kok pakai ukuran bangun kubus, itu panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu berarti dengan kondisi airnya itu penuh. Kalau kurang berarti kurang dari 2 kolam. Itu sing hati-hati ya, palang men sampean wudune sah ya. Wudune sah. Paham ya? Jadi kembali lagi bahwa memandikan mayit yang paling sedikit adalah meratakan badannya dengan menggunakan air supaya semua badannya mayit dari ujung kaki sampai ujung rambut terkena air. Ya, wong mati kudu disuceni, kecuali kalau orangnya mati syahid dan tidak usah disuci, tidak usah. Ya, kalau orangnya mati syahid tidak usah disuci. Kenapa? Itu darahnya itu sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang mati syahid tidak usah disuci, cukup dikafani kemudian dimakamkan. Tidak usah disolati juga tidak masalah. Kenapa? Karena nyolati kuwi sampeyan dalam rangka nyangoni mayit. Ya. Sampeyan ke nyolati mayit berarti dalam rangka sampeyan ke memberikan bekal kepada mayit. Sebab mayit akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sangin jauh perjalanan tidak akan pernah kembali lagi. Ada enggak orang yang mati kembali lagi? Ada enggak?
Ada enggak? Enggak ada. Orang kalau sudah meninggal dunia tidak akan kembali lagi. Kalau ada orang meninggal dunia kembali lagi nanti kuburannya kosong, udah balik kabeh, ya. Maka tidak ada mayit kembali lagi ke alam dunia. Walaupun mereka menyesal, kan diterangkan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Jadi mayit itu ketika di alam kubur itu menyesal, minta pada Allah, ya Allah, tolong saya dikembalikan lagi ya Allah ke dunia ini ya Allah. Saya minta sebentar saja saya kembalikan ke alam dunia. Itu hanya sebuah penyesalan mayit. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Jadi mayit nang alam kubur menyesal, minta kepada Allah dikembalikan lagi, dihidupkan lagi ke alam dunia. Nyong ape sedekah, nyong ape ngaji, nyong ape sembayang, nyong ape berbuat baik. Fa as-saddaq wa akum minas shalihin. Dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Dicari mayit, tapi sudah tidak bisa karena sudah meninggal dunia. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah berupa usia, kesehatan, kesempatan, gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah meninggal dunia penuh dengan penyesalan. Wa akmaluhu tawi sampurnane ngedusi mayit. Wa akmaluhu tawi sampurnane ngedusi mayit iku ayak sila. Iku ayak sila ing yen to ngedusi sapa man. Iku ayak sila yen to ngedusi atau ngumbahi, ya. Ayak sila yen to ngedusi utawa ngumbahi sapa man. Sawatahi ing ala lorone mayit. Apa rupane kuwi? Rupane dubul karo kubul. Paham? Jadi nalikane sampeyan nggih ngedusi mayit, nggih dicewoki. Sing dicewoki mayite tuwunge. Paham? Ya. Diwawii. Mayitnya itu diwawii baik jalan depan maupun jalan belakang diwawii men bersih, men resik. Paham enggak? Ini sempurnanya memandikan mayit. Jadi kubule duburnya mayit dibersihkan supaya jangan sampai ada kotoran. Kalau ternyata setelah dibersihkan kok keluar terus, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah berusaha untuk membersihkan, jangan sampai dalam keadaan kotor. Nah, sampai kan bukan besok mamane, bapane meninggal dunia, ya. Ya ora. Maka sampean anak kan men bisa ngrewangi ngedusi jenazah ibu, jenazah bapak, ngerti carane men bisa ngedusi, ngerti carane. Ya. Aja mau nyebut tok. Lah kok Pak ngosokane niki. Perhatikan, ngosokane mayit pakainya adalah ini namanya apa? Dohiril kaf. Pakai dohirnya telapak tangan, jangan batin. Kenapa? Karena ini itu kasar. Ini rada halus. Pakainya ini. Kenapa? Karena mayit itu ketika dicabut ruhnya oleh Allah. Ya. Ketika kita itu besok dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, itu seperti daging yang disayat-sayat kemudian dikasih uyah asam. Ya, larane Masya Allah. Kayak apa? Kayak sing arane morit ditaleni nang kayuri bar diglebedaken ditarik. Kira suwe enggak? Sampai kita kira-kira.
sobek. Nah itu seperti itu. Rasanya masya Allah. Cuman kan tidak bisa berteriak. Tidak bisa kayak sama. Aduh. Menurut balik kabeh. Pada wedi kabeh. Ya mana? Tidak bisa. Kenapa? Karena al-yawma nakhtimu an afahim. Semuanya dikunci oleh Allah. Mulutnya terkunci, matanya terkunci, semua anggota badannya terkunci sehingga tidak bisa bicara apa-apa, tapi hanya bisa merasakan sakitnya yang luar biasa. Nah percaya mati deke apa-apa. Ya, gelem mati. Nah, harus percaya ya. Kalau tidak percaya mati deke wis jangan ngurip maning, ya bisa ya. Nah, harus percaya ya. Nah itu sawatai ing Allah lorone mayit, yaitu yang mensucikan atau mencuci kedua kotoran mayit yang keluar dari kubul maupun dubur. Selanjutnya wa ayyuzilalan yen to ngilangi sapa wong al-qadara ing reget. Wa ayyuzilalan yen to ngilangi sapa wong al-qadara ing reget min angfihi sangka irunge mayit. Di kotoran. Jadi kotoran yang ada di hidungnya mayit dibersihkan. Upil-upil, umbel bersihi. Nggak usah jijik. Apalagi itu orang tua kita sendiri. Ini bentuk daripada bakti karo wong tua. Nggak usah kemudian jijik. Kita juga besok ketika meninggal dunia juga akan seperti itu. Sekarang kalian memandikan jenazah orang tua, tapi besok gantian kita yang akan dimandikan oleh anak kita. Gendenan. Sekarang kita menyaksikan orang tua kita meninggal dunia. Besok kita akan disaksikan oleh anak-anak kita. Kita telah meninggal dunia. Apa sebabnya? Sebabnya hidup di dunia ini hanya gantian saja. Hanya gentenan. Saiki sampean urip besok bakal mati. Coba ndak? Namanya cycle. Perputaran cycle, life cycle. Perputaran hidup. Pasti ada yang namanya kematian. Ada hidup pasti ada mati. Kalau ndak pengen hidup ndak usah mati. Nek ora pengen mati aja urip. Nah. Jadi wa ayyuzila lan yanto ngilangi sapa al-qadar ing reget min angfihi saking irunge mayit. Jadi membersihkan hidungnya mayit dari kotoran, upil, ingusnya dibersihkan. Wa ayyuwaddi ahulan yanto mudhoni sapa wong hu ing mayit diwudukan. Ya, jadi bagaimana cara membutuhkan mayat? Anggone teko, gampang teko apa anggone apa teko tolar dia kena gampang. Tapi banyune yang pakai caret gampang ya kena. Wa ayat luka lan yen to ngosoki sapa wong. Wa ayat luka lan yen to ngosoki sapa wong badanau ing badane mayit. Badannya dikosoki. Pakainya adalah gigirnya telapak tangan. Jangan pakai batinnya telapak tangan. Bisidri kelawan nganggo godhong widoro. Bisidri kelawan godhong widoro. Wa ayasuba lan yen to ngesokake. Wa ayasuba lan yen to ngesokaken sapa wong almaa ing banyu. Wa ayasubalan yanto ngesokaken sapa wong almaa ing banyu. Alai ngatasé mayit salasan kelawan atau hale ambal kaping 3.
menuangkan air atas mayit 3 ambalan 3 kali. Terus disunahkan 3 kali atas les min sunatir Rasul. Perbuatan yang 3 kali termasuk salah satu daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak sampean wudhu 3 kali kan sunnah. Wajibnya 1 kali. Tapi 3 kali menjadi sunnah. Berarti sampean ikut 3 kali, berarti sampean ke oleh wajib ya oleh sunnah 3 kali. Paham ya? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi kila fasal. Aqallul kafni utawi luweh sidik-sidike ngulesi mayit. Berarti mengkafani. Iku saupun dodot. Dodot itu berarti apa dodot itu? Pakaian. Saupun dodot pakaian. Iku saupun dodot ya kang meratani apa saup ing mayit. Jadi mengkafani mayit, ngulesi mayit itu paling sedikit itu dengan menggunakan pakaian. Sing pakaian mau bisa menutupi semua anggota badannya mayit. Baik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ojo mayit di apa? Gua mas ngarane kayak batang ojo. Tetap diperlakukan sebagaimana manusia. Inilah apa namanya Islam itu menghargai manusia. Ya, memanusiakan manusia. Walaupun sudah meninggal dunia tetapi berusaha memperlakukan orang yang meninggal sebagaimana manusia. Jangan membinasakan manusia, jangan. Ya, makanya tradisi orang Nahdlatul Ulama itu ketika sudah dimakamkan kemudian apa? Ditalkin. Ya benda? Ditalkin. Ya, setelah talkin kemudian pulang ke rumah malamnya doakan 1 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 7 hari. Bahkan ada yang sampai 40 hari full. Yang uangnya banyak apa? Dengan tujuan niatnya mendoakan mayit. Nah, terserah mereka yang mengatakan katanya itu menyusahkan sahibul musibah. Dari kehendak sahibul musibah sendiri ada masalah. Contoh, ya orang kalau meninggal dunia itu tetangganya pada membawa makanan, ada yang membawa gula, ada yang membawa beras, ada yang membawa mie instan, ada yang membawa uang. Itu yang dibawa oleh tetangganya itulah yang disuguhkan ketika selamatan apa salahnya. Dan lagian ada sebuah hadis kalau kita membuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Kanjeng Rasul, ibu saya itu mendadak meninggal dunia. Wa adzunnuha lau takallama tasaddaqat. Dan saya yakin seandainya ibu saya dapat berbicara maka akan bersedekah. Ala ajrun in tasaddaqtu ilaiha. Apakah ibu saya dapat pahala ketika saya bersedekah untuk mayit itu ibu saya? Maka jawaban Nabi adalah na'am, ya, oleh. Nah, tadi pahalane sampai kepada mayit. Sing ora tekan ke berkate. Dengeleng ya. Jadi sing ora tekan ke berkate. Sebab berkate ora tekan mayit, tapi pahalanya
sampai aja dengan ngawur. Kalau itu sedekah itu priben, ya. Jadi orang sedekah orang tekan tidak, sing ora tekan kuwi berkate, tapi nek pahalane tekan sampai kepada mayit, ya. Nek sampean orang ngantel dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis seperti itu, ya. Nah, ini men sampean iki nglakoni tahlilan, nglakoni sing arane mendoakan mayit, bersedekah untuk mayit, itu kalian yakin jangan terpengaruh oleh Wahabi yang serba tidak boleh, serba bid'ah, serba haram. Ya, enggak usah terpengaruh itu, enggak usah. Yakin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wakmaluhu tawi sampurnane ngafani mayit lirijali kadene pira-pira mayit lanang iku salah sulaba ifa telu pira-pira lapis. Lah sempurnane mengkafani mayit lelaki adalah dengan menggunakan kain kafan lapis 3, ya. Kuwi mayit lanang. Walil mar'ati lan iku tetep kadene mayit wadon iku komisun klambi kurung, wa khimarun lan kudung utawa mekno, wa izarun lan nyamping atau tapih, wa izarun lan tapih wala fafatani lan rong lapis. Nah nek mayit kuwi mayit wadon, maka 2 lapis itu berarti ditambah dengan ada kerudungnya, ada baju kurungnya, ada tapih. Nek carane kuwi mbiyen pernah tapi pernah diajari karo Palebe kuwi nganti digawe ana kaya cawete apa digawe carane, ya. Kudung engko dicarane piye engko diswekme engko ngene di misal cawete ya, sempake ya, kuwi paling kotak engko di brebet engko ditinggal engko disaleni kepenak nemen jebule ya. Kuwi nek mayit wadon, tapi sing ngafane coba matana karo wadon. Ya. Sing ngafane ya wong wadon, padha bae wadon aja dongane sing mati wong wadon sing ngafane wong katen barang ya. Lah ya. Atau minimal itu keluarganya. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi pada mayit, keburukan-keburukan yang timbul dari mayit itu jangan sampai menyebar. Cukup aibnya keluarga yang tahu saja. Jangan sampai orang lain mengetahui. Maka wingi mayit kaya dibeli mambune bodhok nemen. Lah kan lain ngerti. Ya mana mayit kaya wis tak disuci tapi kotane isih metu bae. Ini bagian dari kejelekan mayit. Maka ini jangan diumbar. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Atau kadang-kadang ada sebuah desa ketika memandikan mayit itu, ya, itu terbuka. Bocah sing kok ndelok kabeh kan ndak boleh. Itu aurat. Ya, ndak boleh. Dilarang itu. Yang memandikan kalau yang lebih baik adalah keluarga atau sesama jenis. Laki-laki ya laki, perempuan ya perempuan, dan tertutup. Jangan sampai ada orang lain yang melihat. Karena barangkali ada sesuatu yang jelek yang terjadi pada mayit, jangan sampai menyebar ke orang lain. Cukup keluarga yang sebagai ibrah, pelajaran bagi keluarga, pelajaran bagi yang memandikan supaya lebih baik hidup di alam dunia. Jangan sampai di alam dunia malah ibadahnya tidak baik, bahkan
cenderung tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafafatani lan rong lapis. Itu cara mengkafani mayit. Faslon arkanus sholatil janazati wallahu alam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.